pemirsa TVR 09. Kali ini kita akan ajak pemirsa sekalian untuk cari tahu lebih dalam tentang perpustakaan DPR RI. Yuk kita cari tahu sejak kapan sih perpustakaan DPR RI ini berdiri? Lalu apa saja ya koleksi-koleksinya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan TVR 09. Perpustakaan DPR RI memiliki sejarah yang panjang loh. Berdiri sejak dimulainya sejarah parlemen di Indonesia, yang dahulunya bernama Volksraad, berlanjut ketika Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, hingga bertahan sampai saat ini. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita tanya-tanya Bapak Widya Khalid, pustakawan senior DPR RI. Ya, perpustakaan ini kalau menurut sejarah sih sudah sejak Volksraad ya, sejak zaman Belanda tuh sudah ada. Nah, kemudian berlanjut terus ya, pada tahun 1951 waktu RIS ya, Republik Indonesia Serikat itu, untuk pindah ke Yogyakarta, di perpustakaan itu juga hitungannya masih ada. Terus waktu balik lagi ke Jakarta, juga masih ada perpustakaan. Cuman koleksinya mungkin sudah berbeda ya dengan yang dulu. Jadi ternyata begitu ya sejarahnya. Lalu apa saja sih ragam koleksi milik perpustakaan DPR? Koleksinya tentu saja monograf ya, buku, kemudian serial itu jurnal, majalah, surat kabar, itu ada peta, atlas juga ada, kemudian yang terpenting juga peraturan itu ada yang sejak zaman Belanda ya, Stadsblad itu kita sudah ada, kemudian peraturan-peraturan yang kemudian di zaman pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi itu peraturan-peraturan perundang-undangan tuh kita simpan ya. Juga risalah-risalahnya, jadi pembahasan-pembahasan peraturan perundangan itu pada saat dibahas di DPR, kita juga simpan. Wah, ternyata lengkap sekali ya pemirsa koleksi-koleksi milik perpustakaan DPR. Sekarang kita cari tahu nih, siapa aja sih yang bisa datang dan meminjam buku dari perpustakaan DPR? Ini ada kualifikasi untuk pengguna ya atau pemustaka. Satu pemustaka internal, yaitu para karyawan, tenaga ahli, anggota DPR pastinya di lingkungan DPR, juga pejabat-pejabat sekretaris jenderal. Mereka bisa meminjam buku dan membaca di tempat. Untuk pengguna eksternal atau pemustaka dari luar lingkungan DPR, itu hanya kita beri fasilitas membaca di tempat. Untuk meminjam mereka belum bisa. Oh, jadi semua bisa ya untuk meminjam buku ataupun membaca langsung di perpustakaan. Tapi sebelum meminjam buku, kita harus tahu alurnya dulu nih. Yuk, kita tanya-tanya Bapak Iyat, bagaimana sih tata cara peminjaman buku dari perpustakaan DPR? Alurnya, kita di sini kan ada anggota, karyawan PNS, ada PPAT, terus ada staf ahli dan sekretaris, juga ada honorer di sini. Nah, semuanya bisa pinjam, kecuali untuk pemakai dari luar kita tidak bisa. Nah, prosedurnya mereka datang mengisi formulir yang telah ditetapkan di sini dengan mengisi, terus data-datanya kita ketik, istilahnya disimpan di situ. Ini sudah jadi anggota itu nanti. Untuk pengembalian itu juga datang langsung bisa mengembalikan buku yang telah dipinjam. Kita cek langsung selesai itu aja. Ada pengembalian di situ, ada pengembalian kilat, kita langsung di-scan, langsung otomatis sudah selesai. Untuk peminjaman buku istilahnya kita di sini 1 bulan. Maksimal peminjam 1 bulan, dan batas buku yang dipinjam ya minimal 5 untuk istilah yang staf biasa. Kalau ada untuk peneliti kita ada lebih. Proses peminjaman buku kita sudah tahu. Sekarang kalau kita mau berkunjung ke perpustakaan DPR, kapan sih waktu yang diperbolehkan? Perpustakaan DPR buka 5 hari dalam seminggu, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 15.30. Nah, untuk di masa pandemi kemarin ya, 2020-2021,
Kita hanya buka sampai jam 3 saja. Nah, pemirsa, bagaimana? Lengkap banget kan informasi yang kita sampaikan tentang perpustakaan DPR RI? Biar lebih lengkap lagi, yuk kita tanya pengunjung yang ada di sini, seberapa sering sih mereka datang? Lalu, bagaimana kesan mereka tentang perpustakaan DPR? Saya rutin sekitar 2 minggu sekali berkunjung ke perpustakaan, biasa untuk melihat koleksi-koleksi klasik dari perpustakaan DPR RI, seperti itu. Kesan pertama saat saya pertama kali masuk ke perpustakaan ini, susunan rapi buku, lalu kebersihannya yang sangat terjaga, membuat betah untuk berlama-lama di perpustakaan ini. Kesannya menurut saya itu koleksinya sudah cukup lengkap. Terus fasilitasnya juga bagus, ada locker untuk naruh tas, lalu buku-bukunya menarik, desainnya juga kekinian. Pemirsa, sekian dulu ya liputan kita kali ini tentang perpustakaan DPR RI. Tapi tenang, di episode selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut hal-hal menarik yang dimiliki oleh perpustakaan DPR. Tetap saksikan TVR 09 dan sampai jumpa di episode selanjutnya.